Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya adalah Niki. Saya adalah mahasiswa PPG dari Universitas Pancasakti Tegal. Ini adalah nomor pendaftaran saya. Saya akan ujian untuk UP hari Minggu 22 November, sesi keempat pukul 1 siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan memulai pembelajaran saya hari ini. Ujian UKIN dengan materi teks tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ibu minta salah satu dari kalian, Dede Ahmad, untuk memimpin doa hari ini. Silakan. Mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Dede sudah memimpin doa untuk mengawali pembelajaran hari ini. Ibu akan menyertakan link presensi di chat. Silahkan kalian buka linknya, kemudian kalian isi nama, kalian isi kelas untuk menyatakan kehadiran kalian. Ibu sudah menge-share PPT, terlihat tidak? Terlihat, Bu. Bisa dibaca? Bisa. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Ya. Yang akan kita pelajari apa? Yang akan kita pelajari adalah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.8 dan 4.8. 3.8 itu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar atau dibaca. Sedangkan 4.8 itu adalah KD tentang keterampilan, di mana kalian akan menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keberagaman budaya yang didengar atau dibaca. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari, di mana IPK-nya itu ada 6 IPK, mulai dari mengidentifikasi struktur dan kebahasaan, mengidentifikasi informasi teks tanggapan, menelaah struktur, kemudian menjelaskan makna kata, membuat kalimat, dan yang terakhir finalnya adalah menyimpulkan isi teks. Dari semua itu, tujuan pembelajaran kita itu ada 5, bahwa kalian mampu untuk mengidentifikasi informasi teks tanggapan dengan benar, menelaah struktur dengan baik, menjelaskan makna kata, membuat kalimat, menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan semoga pembelajaran kita hari ini tercapai dengan baik. Begitu ya. Sebelum kita memulai, Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Sakit? Alhamdulillah, jika tidak ada yang sakit. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada yang sakit, dan Ibu juga berharap semuanya sehat, begitu ya? Iya, Bu. Baik.
sebelumnya Ibu sudah mengunggah bahan ajar dan LKPD, lembar kerja peserta didik di WA Group. Kalian sudah mendownloadnya, sudah mengunduhnya atau belum? Sudah. Oh, sudah. Baik, sudah. Alhamdulillah, kalau sudah dibaca? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Kalau sudah dibaca, isinya tentang apa? Bisa dilihat tidak? PT saya. Bisa. Di situ tampil apa? Lukisan nenek yang sedang duduk. Oh, silakan. Ada yang mau membacakan tulisan yang di sini tidak? Terbaca atau tidak tulisannya? Bacakan? Nenek dari lihat. Silakan. Monggo, siapa? Sebutkan nama. Lukisan nenek dari pelihatan merupakan salah satu karya perupa seni lukis Indonesia. Berli Sasmitawinata, lukisan ini merupakan lukisan dengan gaya realisme, abstrak, dan ekspresino menggunakan minyak dan arang di atas kanvas. Dalam lukisan ini, pelukis menggambarkan seorang nenek dari Pilatan. Pinter, bisa dibaca ya. Baik, selanjutnya. Bisa. Selanjutnya. Ini. Bisa dibaca tidak? Bisa. Apa? Bisa. Ya, silakan yang lain yang mau membaca, yang mau menanggapi. Yunika Sari. Ya, Bu. Yang kamu lihat apa? Ulasan. Itu lukisan bukan? Bukan. Bukan lukisan? Lukisan, Bu. Lukisan apa? Kebun cengkeh. Iya. Yang melukis siapa? Afandi. Kan di sini ada tulisannya pelukis Afandi. Dari dua lukisan yang sudah kalian lihat, satu gambar orang dan yang satu ini, ada perbedaan tidak? Ada, Bu. Apa perbedaannya? Coba lihat, ini lukisan nenek, ini lukisan kebun cengkeh. Perbedaannya cara melukisnya, Bu. Kalau yang ini lebih menyerupai orang ya, karena gayanya merupakan gaya realisme, sedangkan yang ini tidak jelas karena merupakan abstrak. Gaya lukis abstrak ini. Jadi tidak jelas, itu apa sih, gambar apa sih, Bu? Kalau kalian yang tidak mempelajari tentang seni lukis, tentu tidak bisa mengetahui gambar dari lukisan dari kebun cengkeh yang dilukis oleh Afandi. Nah, itu baik. Kenapa sih Bu Niki memperlihatkan kalian mulai dari lukisan sampai dengan novel? Karena hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Teks tanggapan itu apa? Teks tanggapan adalah teks yang mempelajari. Bisa kalian catat nggih? Teks tanggapan adalah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau kritikan atau penolakan terhadap suatu karya atau suatu hal atau suatu peristiwa ya yang diberikan oleh penanggapnya. Dan itu merupakan bentuk apresiasi. Gitu. Bisa dilihat?
Bisa. Bisa. Apa itu? Apa yang akan kita pelajari? Struktur teks tanggapan. Pinter. Struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah Konteks. konteks. Teks, deskripsi, penilaian. Oke. Konteks ini mengenai apa? Di mana? Kapan? Hal yang ditanggapi, terjadi peristiwanya apa, sosial dan seni budaya. Itu konteksnya. Konteksnya menggunakan bahasa deskripsi. Bahasa deskripsi, bahasa yang seperti apa? Bahasa deskripsi adalah bahasa yang menjelaskan segala sesuatunya secara detail. Jadi di konteks ini menggunakan bahasanya bahasa penjelasan. Yang kedua itu adalah tentang deskripsi. Deskripsi sesuai namanya, bahasa yang digunakan tentu saja adalah bahasa deskriptif, bahasa yang menjelaskan, bahasa yang menerangkan secara jelas dan detail. Isinya tentang apa? Isinya tentang apa, bagaimana, dan seperti apa hal yang ditanggapi. Yang ketiga itu adalah penilaian. Penilaian, kata-kata yang digunakan itu bisa berupa ungkapan pujian ataupun kritikan. Terdiri bagaimana pendapat penanggap terhadap hal yang ditanggapi. Saya beri contoh di atas. Ini adalah kita tentang teks tanggapan karya seni lukisan kebun cengkeh. Konteksnya bisa dilihat ya. Konteksnya pelukis adalah Afandi. Tahun karyanya 1981. Judul lukisannya adalah cat minyak dan kanvas. Itu adalah konteksnya. Kemudian bagaimana bagian deskripsinya? Silahkan kalian lihat slide berikutnya. Bisa dibaca? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada 2 paragraf di situ. Silahkan kalian baca. Dibaca paragraf pertama, siapa yang mau baca? Silahkan. Sebuah karya seni teras dari sang pelukis Maestro Afandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Oke. Ekspresi Korea Afandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Udah, Bu? Bagus. Paragraf kedua. Paragraf kedua, siapa yang mau membacakan? Tikno. Silakan. Di suaranya, speakernya, jangan lupa. Oke. Seperti pada kebanyakan lukisan Afandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Tetapi dalam lukisan ini, perspektif posisi di balik matahari tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutup bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Afandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Oke. Baiklah, terima kasih Tikno. Ya, sama-sama. Ini adalah tentang deskripsi. Deskripsi dari lukisan ini.
Kalian melihat mana mataharinya, Bu, mana orangnya, Bu, mana itunya, Bu. Kalian bisa lihat tidak? Tidak jelas ya. Karena kita bukan seniman, maka dari itu kita tidak bisa. Nah, di dalam deskripsi ini, paragraf 1 dan paragraf 2 ini, selain deskripsi juga terdapat penilaian. Jadi penilaiannya ada langsung pada deskripsi. Pada paragraf 1, penilaian itu ada pada ekspresi. Nah ini, ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Itu adalah bentuk penilaian pujian. Pada paragraf 2 itu dimulai dari keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Jadi di 2 paragraf ini sudah terdapat penilaian. Begitu. Paham? Paham, Bu. Baik. Jika kalian paham, kita mencoba menjawab pertanyaan ini. Cobalah menjawab pertanyaan berikut setelah membaca teks tanggapan yang ada pada kotak. Yang pertama, karya apa yang ditanggapi? Siapa yang mau jawab? Karya yang ditanggapi adalah Kebun cengkeh. pinter. Yang kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Affandi. Nah, pertanyaan ketiga, siapa yang menanggapi? Seorang kurator atau penilaian, Bu. Pinter, seorang kurator atau penilai. Kurator itu adalah orang yang profesinya sehari-harinya menilai karya seni, terutama karya seni lukisan. Maka dari itu dia bisa membaca karya seni Affandi yang berupa lukisan abstrak. Pinter. Yang keempat, bagaimana bentuk tanggapannya? Berbentuk pujian, Bu. Pinter, berbentuk pujian. Dia memuji Affandi setinggi langit ya. Karena mulai dari paragraf pertama dan paragraf kedua ini tidak ada cacatnya sama sekali. Begitu. Yang kelima, bagaimana cara menanggapinya? Bingung. Dengan cara memberikan konteks singkat berupa deskripsi karya yang di bagian yang paling menariknya saja. Oh, dengan memberikan konteks singkat berupa deskripsi, penjelasan di bagian yang menarik. Baik itu paragraf pertama maupun paragraf kedua. Begitu ya. Paham? Sampai di sini paham tidak? Paham. Paham. Alhamdulillah. Kemudian selain mempelajari struktur, hari ini kita akan mempelajari kebahasaan teks tanggapan. Akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang kalimat kompleks, yang kedua tentang konjungsi atau kata hubung, yang ketiga tentang kata rujukan, dan yang terakhir adalah ungkapan, pujian, dan kritikan. Nah, itu kalimat kompleks. Bisa dibaca tidak? Bisa. Siapa yang mau membacakan kalimat kompleks? Kalimat dengan karakteristik memiliki lebih dari satu pola. Ya, pinter. Kalimat kompleks adalah kalimat dengan karakteristik yang memiliki lebih dari satu pola. Coba kalian lihat itu contohnya. Adik belajar, sedangkan kakak pergi makan. Di situ ada 2 pola. Ada 2 pola kalimat. Yang pertama adalah tentang adik belajar. Yang kedua adalah kakak pergi makan. 2 kalimat digabungkan menjadi 1. Digabungkan oleh apa? Digabungkan oleh kata hubung sedangkan.
Kalimat yang kedua, di sini juga ada dua kalimat. Kalimat pertama, mereka telah mendapat gelar juara. Kalimat kedua, pelatihnya membimbing dengan keras. Dihubungkan oleh kalimat konjungsi karena. Jadi kalimat kompleks itu adalah dua kalimat, dua atau lebih kalimat yang menjadi satu dihubungkan dengan konjungsi. Konjungsi itu apa? Nah, itu yang akan kita pelajari. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan frasa, klausa, kalimat menjadi satu. Jenis konjungsi itu ada 4. Bisa kalian lihat di situ ya. Yang pertama, ada kalimat konjungsi koordinatif. Konjungsi setara adalah kata hubung yang menghubungkan, menyatukan dua kalimat atau lebih yang mempunyai kedudukan yang setara. Kedudukannya itu sama. Semisal, saya makan bakso. Saya makan sate. Itu mempunyai kedudukan yang sama dengan subjek yang sama, yaitu saya. Itu bisa digabungkan dalam satu kalimat, saya makan bakso dan sate. Maka dari itu, konjungsi koordinatif itu menggunakan katanya adalah dan, atau, tetapi, dan sedangkan. Nah, sedangkan konjungsi bertingkat atau subordinatif itu menghubungkan bagian kalimat yang bertingkat dan dapat diletakkan di awal kalimat. Contoh, saya pergi ketika dia datang. Atau ketika dia datang, saya pergi. Di sini terdapat inti kalimat dan terdapat anak kalimat. Inti kalimatnya adalah saya pergi, anak kalimatnya adalah ia datang. Kemudian yang ketiga, konjungsi yang ketiga itu adalah konjungsi korelatif atau konjungsi yang berpasangan. Jadi ada dua konjungsi dalam sekali penggunaannya. Contohnya menggunakan kata tidak dan juga tetapi, menggunakan kata bukan dan juga melainkan. Contoh, itu bukan pesawat, melainkan burung. Ada dua konjungsi dalam satu kalimat ini, yaitu konjungsi bukan dan melainkan digunakan bersamaan dalam satu kalimat. Begitu. Dan yang keempat itu adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu menghubungkan dua kalimat yang berada pada awal kalimat, dipisahkan dengan koma dengan bagian lain pada kalimat. Contohnya itu menggunakan konjungsi namun, oleh sebab itu, dan saya tidak setuju, namun saya tidak melarang. Di sini menggunakan konjungsi namun. Menghubungkan dua kalimat. Kalimat pertama, saya tidak setuju. Kalimat kedua, saya tidak melarang. Dua kalimat ini tidak bersatu menjadi satu kalimat, tetap berdiri sendiri-sendiri. Kalimat saya tidak setuju berdiri sendiri sebagai satu buah kalimat. Saya tidak melarang juga berdiri sendiri sebagai satu buah kalimat. Namun, dua kalimat ini disatukan dengan kata namun itu tadi, konjungsi namun. Begitu. Nah, kira-kira penjelasan Bu Niki dari konjungsi bisa dipahami atau tidak? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Kemudian, selain konjungsi, kita akan belajar tentang kata rujukan. Apa sih itu kata rujukan? Kata rujukan adalah kata yang menunjuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Kata rujukan umumnya menggunakan kata-kata seperti di sini, di sana, ini, itu, dia, ia, tersebut, dan sebagainya. Macam-macam kata rujukan itu ada 3. Yang pertama,
kata yang merujuk kepada benda. Biasanya menggunakan ini, itu, dan tersebut. Buku ini, buku itu, kursi ini, kursi itu, menunjuk kepada benda. Yang kedua, itu adalah menunjuk pada tempat. Di sini, di sana, di situ, di sana matahari terbit. Yang ketiga, itu adalah kata rujukan orang atau personil yang kedudukannya sama seperti orang atau makhluk hidup. Contohnya, ia, dia, beliau, dan mereka. Tentang kritikan dan pujian. Kritikan itu adalah kecaman, menakutkan, atau tanggapan, atau pembahasan yang disertai uraian dan pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu karya, pendapat, tindakan, atau keadaan. Sedangkan pujian itu adalah tanggapan terhadap suatu hal dengan menitik beratkan kepada keunggulan atau nilai lebih dari hal yang ditanggapi. Ada langkah-langkah dalam memberikan kritikan ataupun pujian. Tidak mudah ketika kalian memberikan sebuah kritikan atau pujian. Yang pertama adalah kalian harus memahami atau menguasai. Seperti contoh teks tanggapan di atas. Ketika diperlihatkan sebuah lukisan Affandi, kalian tidak paham. Mengapa? Karena kalian tidak menguasai lukisan tersebut. Tetapi seorang kurator langsung paham. Oh, itu lukisan Affandi, dia langsung menjelaskan. Ini tentang ini, tentang ini, tentang ini. Seperti itu. Kemudian, selain memahami, yang kedua adalah bagaimana cara kalian mengkritik. Mengkritik tidak sama dengan menghina. Mengkritik tidak sama dengan mencaci. Ya. Kemudian, jika orang yang Anda kritisi atau kritik mau merubah diri atau melakukan yang disarankan, jangan sekali-kali merasa berjasa. Wah, dia hebat gara-gara kritikan saya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian, jangan lupa tentang niat. Bahwa kamu mengkritik itu adalah memberikan saran. Bukan menghina, bukan membenci. Gitu. Silakan dilihat ini. Contoh kritik dan pujian terhadap suatu karya. Siapa yang mau membacakan tentang kritikan? Silakan. Menurut saya, gambaran di samping kurang bersih, tidak terlalu terata rapi, dan gambaran saling menumpuk satu sama lain, dan mewarnai gambaran dengan warna yang tidak sepantasnya. Kemudian, yang kedua adalah pujian. Siapa yang mau membaca pujian? Wah, karya seni di samping ini sudah sangat baik untuk anak seusia 3 tahun. Dia dapat mengekspresikan apa yang ia lihat atau pikiran ke dalam suatu gambaran yang ekspresif dengan warna-warni yang menarik. Kita biarkan dia menyalurkan ke tugas. Setelah kalian tadi mencermati penjelasan dari Bu Niki, mulai dari struktur dan kebahasaan, silakan kalian cermati LKPD 11 dan LKPD 12 yang sudah Bu Niki bagi di WA Group ya. LKPD 11 tentang teks tanggapan tentang karya seni. Di situ ada sebuah lukisan, dan LKPD 1.2 adalah tentang teks tanggapan lingkungan hidup. Silahkan kalian kerjakan ini. Bu Niki beri waktu berapa menit? 10 menit cukup? Cukup. Baik, silakan kalian berkelompok. Di situ sudah ada yang berkelompok ya. Tapi tetap jaga kesehatan ya. Udah. Silahkan kalian kerjakan LKPD 1 dan LKPD 2 secara berkelompok. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan dengan teman. Menit dari sekarang, Bu Niki menunggu kalian mengerjakan tugas ini. Silahkan dikerjakan. Baik, siapa yang mau mempresentasikan untuk LKPD 1? Identifikasi informasi tes tanggapan lukisan
Pemandang Flores karya Basuki Abdullah. Karya apa yang ditanggapi? Adalah lukisan Pemandang Flores. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Basuki Abdullah. Siapa yang menanggapi? Seorang kurator atau penilaian. Bagaimana bentuk tanggapannya? Berbentuk tanggapan pujian, tiada kritik yang diberikan pada tulisan di atas. Bagaimana cara menanggapinya? Penanggapan memberikan kontras singkat berupa deskripsi karya di bagian yang paling menariknya saja. Kemudian membahas lukisan Keindahan Pemandang Flores karya Basuki Abdullah. Tanggapan diakhiri oleh penyimpulan bahwa inti dari keindahan lukisan adalah sudut pandang dan teknik lukis Basuki Abdullah yang unik dan istimewa. Kemudian nomor 2. Nomor 2, telahlah teks tersebut berdasarkan kelengkapan struktur teksnya. Konteks berisi apa, di mana, kapan peristiwa terjadi. Deskripsinya apa dan bagaimana suatu terrealisasi atau diciptakan dihasilkan. Penilaian apa yang berarti bagaimana pendapat penanggapan terhadap yang ditanggapi. Soal 3. Telahlah teks tersebut berdasarkan kaidah kebahasaan teks. Berisi kompleks. Salah satunya perujukan. Bukti itu digambarkan dari bagian yang paling dekat yang sangat hijau, kemudian terus menjauh dan memudar hingga akhirnya menjadi kebiruan. Dan pada akhirnya mengarahkan kita pada pegunungan di bawah megahnya langit biru. Nomor 4. Berbentuk tanggapan yang diberikan adalah pujian. Tiada kritik yang diberikan pada tulisan di atas. Itu simpulannya. Baik, terima kasih. Nah, LKPD yang 1.2, siapa yang mau menanggapi? Silahkan. LKPD 1.2. Saya, Bu. Ya, silahkan. Tuliskan ciri-ciri teks tanggapan berdasarkan teks yang telah kamu baca. Nah, sekarang pada teks tersebut, konteks ada pada paragraf keberapa? 1 sampai 2. 1 sampai 2. 1 sampai 2 yakin? Atau hanya Yakin. 1 saja? 1 sama 2. Hanya 1 saja, hanya paragraf pertama. Itu adalah konteksnya. Deskripsinya pada paragraf keberapa? 3 sampai 5. 3. Yang 2, 3, 4, dan 5. 5. Kemudian paragraf terakhir itu berupa Penilaian. Penilaian. Ya, pinter. Kemudian nomor 3, telaah teks tersebut berdasarkan kaidah bahasa. Kalimat kompleksnya ada tidak? Ada. Apa? Contohnya 1 saja. Salah satu bentuk sampah yang paling memprihatinkan adalah sampah kemasan semacam itu. Salah satu bentuk sampah yang paling memprihatinkan adalah sampah kemasan semacam itu. Karena biasanya terbuat dari plastik yang tidak dapat terurai oleh tanah. Kemudian kata rujukannya apa? Itu. Itu, pinter. Itu. Ya, betul. Kata hubungnya apa? Ada karena, ya, itu ada karena. Iya, Bu. Ada dan, ya, itu ada dan. Iya, Bu. Oke. Kemudian soal nomor 4. Simpulkan teks tanggapan dengan memperhatikan ketepatan struktur
dan kaidah kebahasaan. Ya, simpulannya bagaimana? Dapat disimpulkan bahwa tanggapan di atas adalah sebuah tanggapan berupa kritikan sekaligus keprihatinan dari penulis. Karena banyaknya sampah yang mengotori dan merusak bumi kita tercinta. Pinter. Baik. Jika kalian semuanya sudah mempresentasikan, Ibu ingin kalian menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kalian sudah mempresentasikan LKPD 1 tentang karya seni dan LKPD 2 tentang tanggapan lingkungan hidup. Dan Ibu harap kalian mencatat hasil presentasi tadi, menyimpulkan hasil presentasi teman kalian, ditulis dan dikirim ke WA Bu Niki. Sebelum Ibu mengakhiri, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini, materi pembelajaran hari ini? Silakan. Saya, Bu. Ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Struktur teks tanggapan terdiri dari konteks, deskripsi, penilaian. Kebahasaan teks tanggapan yang sudah kita pelajari ada kalimat kompleks, konjungsi, kata rujukan, ungkapan pujian, dan kritikan. Kita juga sudah belajar menelaah struktur dan kebahasaan dan menyimpulkan. Betul. Udah, Bu. Terima kasih ya. Artinya kalian semua paham. Menurut kalian pembelajaran hari ini bisa dipahami atau tidak? Bisa. Bisa. Apakah hari ini kalian pembelajarannya menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Baik, kalau begitu pertemuan selanjutnya, karena ini adalah pertemuan terakhir, selanjutnya kita akan berlatih soal menjelang penilaian akhir semester. Seperti itu ya. Ibu akhiri, sebelum berakhir kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.